Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala aidan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala kesibukan kita, dengan segala aktivitas kita di luar sana, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir pada pengajian rutin di sore hari. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan segala usaha beliau, dengan segala ikhtiar yang beliau lakukan di masa lalu hingga di masa sekarang ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan semoga kelak beliau nanti yang buruk kita sama-sama diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ibu sekalian? Alhamdulillah. Insya Allah selalu berikan kemudahan ibu, diberikan kesehatan oleh Allah. Di sebelumnya saya mau izin ibu, nama saya Sanul Aini. Saya dan teman saya ini dari Universitas Muhammadiyah Metro. Kebetulan kami dapat tugas dari dosen itu untuk silaturahmi, untuk berkunjung ke laki-laki Aisyah yang ada di sekitar kota Metro. Sekaligus untuk menguji mental kita, Bu. Karena kita bertemu dengan ibu-ibu Aisyah yang Masya Allah sekarang ini, yang selalu kompak, selalu menginspirasi bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang umur ibu. Alhamdulillah. Jadi nanti ketika kami menyampaikan, kemudian terdapat kesalahan, terdapat kekeliruan, kami mohon bimbingannya ya Bu. Jadi pada kesempatan kali ini, pada pengajian kali ini, kita akan sama-sama belajar Bu. Kita akan membahas tentang peran wanita dalam membangun keluarga Islami. Jadi Bu, pada dasarnya seorang wanita itu memiliki peran yang sangat banyak Bu. Memiliki peran yang sangat banyak dalam Islam. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keutamaan terhadap seorang wanita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, jika baik wanitanya maka baik pula negaranya, dan jika buruk wanitanya maka buruk pula negaranya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pada suatu negara yang memiliki ekonomi cukup besar, seorang wanita itu punya peran yang cukup penting dalam keharmonisan suatu negara, dalam perkembangan suatu negara. Itulah mengapa, karena seorang wanita itu tidak cuma jadi pilar dalam rumah tangga, tapi juga sebagai kunci keberkahan suatu masyarakat dan bangsa. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari kita sudah menyinggung tentang keutamaan seorang wanita. Baik wanita itu sebagai seorang anak perempuan, maupun seorang istri dan seorang ibu. Jadi dari masing-masing terang ibu ada keutamaan seorang wanita di dalamnya. Yang pertama adalah seorang wanita ketika menjadi anak perempuan. Jadi ketika menjadi anak perempuan itu, wanita sudah memiliki banyak sekali peran, banyak sekali keutamaan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man
juga akhlak yang baik, akhlak yang baik. Kemudian peran wanita yang kedua apa Bu? Tadi peran wanita yang kedua adalah sebagai seorang istri. Jadi menjadi anak perempuan aja itu udah banyak gitu, apalagi jadi seorang istri. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Jadi sebenarnya seorang wanita itu adalah perhiasan dunia. Wanita yang bagaimana? Yaitu wanita yang salihah. Jadi ketika seorang wanita itu sudah mampu menjaga kehormatannya, mampu menjaga anaknya, maka itulah dia seorang wanita yang menjadi perhiasan yang dunia. Ibunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana ciri seorang wanita yang salihah itu seorang yang salihah, yaitu seorang istri yang mau mendampingi suaminya, yang mau mendukung suaminya baik dalam suka maupun duka. Jadi ada kisahnya Bu. Ada kisahnya dari Siti Khadijah. Siti Khadijah siapa Bu? Jadi Siti Khadijah itu istrinya Rasulullah, istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Bahkan ketika semasa hidupnya Siti Khadijah itu Bu, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita manapun kecuali dengan Siti Khadijah. Jadi ketika itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Beliau sedang diam diri di Gua Hira. Tak lama datang malaikat Jibril dan berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Rasulullah yang bingung pun berkata, "Apa yang harus aku baca?" Kemudian malaikat Jibril itu mendekat Rasulullah sangat menjauh sehingga Rasulullah itu menerpayakan. Kemudian ketika malaikat Jibril itu melepas bukaannya dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah yang masih pertanyaan tersebut berbicara, "Ma'ana dikoni, aku tidak tahu membaca." Kemudian perkataan itu berulang sampai 3 kali. Pada dekapan malaikat Jibril yang ketiga, ketika malaikat itu melepaskannya, malaikat mengatakan, "Iqra, bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi setelah mendapatkan ayat tersebut, setelah Rasulullah mendapatkan ayat tersebut, yang mana ayat itu adalah surat pertama yang diturunkan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Jadi ketika mendapatkan ayat itu, Rasulullah beranjak pulang ke rumahnya dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang susah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah yang bekerja dan berkata, Selimut di aku. Jadi Siti Khadijah yang dengan suka menyelimuti Rasulullah. Kemudian menyelimuti Rasulullah sampai takut beliau itu hilang oleh anak-anaknya. Sampai Rasulullah mampu mencapai apa yang dosa dari beliau alami. Dan berkata kepada Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, sesungguhnya aku takut akan keselamatan diriku." Kemudian Siti Khadijah itu yang pertama istri Sulaikha yang mampu menenangkan suaminya berkata kepada Rasulullah, "Jangan begitu wahai suamiku, demi Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya. Sesungguhnya aku selalu memuliakan kamu, engkau selalu membela kebenaran." Jadi itulah Bu, sedikit kisah tentang seorang istri yang salihah. Jadi kurang lebih seperti itu Bu, ciri-ciri seorang wanita yang salihah. Jadi ketika suami itu datang dalam keadaan buta, cemas, itu yang dilakukan seorang itu bukan malah ikut Bu, bukan malah itu cemas, tapi yang dilakukan seorang istri itu menenangkan suaminya, memberikan kata-kata yang membuka hati, atau boleh juga ada di sini Ibu, sebagai sembilan. Biar apa? Biar ketika suami itu sudah mulai tenang, suami mampu menceritakan apa saja yang beliau alami kepada istri mereka, kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain daripada keutamaan yang tadi itu, selain daripada wanita yang menjadi perhiasan dunia, ternyata ada lagi
sholat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat zawjaha wa ata'at zawjaha. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri tersebut, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang kamu suka. Masya Allah, ibu, sebenarnya seorang istri atau seorang wanita itu mudah sekali masuk surga. Dengan syarat apa? Kan ibu punya kita syarat yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi adalah ketika seorang wanita itu sholat lima waktu. Jadi sholat lima waktu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Jadi bergerak lagi pasti ibu sudah melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian yang kedua adalah puasa di bulan Ramadan. Dan ini juga termasuk ibadah yang diwajibkan pada setiap muslim. Jadi setiap muslim itu wajib untuk puasa di bulan Ramadan. Kecuali ketika ada uzur, ketika ada halangan, misal seperti ketika ibu hamil atau sakit, menyusui, karena itu boleh tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian diganti pada bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga kita berusaha. Yang ketiga adalah menjaga kehormatannya. Jadi ketika seorang wanita itu berusaha mampu menjaga kehormatannya, menjaga awalnya, menjaga awalnya dengan baik, maka ia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kemudian syarat yang keempat adalah taat kepada suaminya. Jadi sebetulnya kewajiban seorang istri, tugas seorang istri itu bukan yang harus itu masak, bukan yang harus itu cuci baju, bukan yang harus itu ngurus anak, tetapi kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya. Jadi ketika suami itu dulu kita masak, maka kita lakukan. Ketika suami dulu kita cuci baju, maka kita lakukan. Kita taat. Sebenarnya tugas seorang istri itu adalah taat kepada suaminya. Jadi Ibu Aisyah yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang wanita sudah mampu melaksanakan empat syarat tadi, empat tugasnya tadi, yaitu sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga awalnya, maka hadiah yang Allah berikan apa? Allah mempersilahkan kepada istri yang soleh itu untuk masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang dibutuhkan. Ibu-ibu mau masuk surga lewat pintu sholat, silahkan Bu. Ibu-ibu mau masuk surga lewat pintu puasa, berdoa, silahkan Bu. Ibu-ibu mau masuk lewat pintu sedekah, lewat pintu jihad, silahkan Bu. Karena Allah telah mengistimewakan kepada wanita ketika wanita tersebut bermampu melaksanakan syarat itu, maka dia bebas untuk masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu manapun yang dia sukai. Jadi itulah keutamaan seorang istri yang soleh. Kemudian peran seorang wanita dalam Islam itu ada tambahan, yaitu menjadi seorang ibu. Jadi ketika kita membahas seorang istri sabda itu sudah banyak sekali keutamaannya, sudah banyak sekali keistimewaannya. Apalagi seorang ibu. Nah di sini Rasulullah mengatakan ada satu hadis tentang seorang ibu ini yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni
Kemudian siapa menurut Rasulullah? Baru bapakku, ayahmu. Jadi Bu, di sini Rasulullah menunjukkan betapa istimewanya seorang ibu itu sampai-sampai Rasulullah mengatakan ketika ditanya siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya pertama kali. Rasulullah menjawab, ibumu. Jadi seorang ibu itu banyak sekali istimewanya. Kenapa kok harus ibu? Karena seorang ibu itu adalah madrasah kedua, adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi peran seorang ibu itu sangat penting. Sangat penting karena karakter seorang anak itu dilihat dari karakter ibunya, bagaimana cara ibunya itu mendidik anaknya. Jadi tugas seorang ibu itu harus memastikan bahwa anaknya sudah mengerti tentang akidah, tentang siapa Tuhannya. Kemudian juga membiasakan anak-anak itu keluar dari diri. Kemudian mendidik anak dengan akhlak yang baik juga. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi seorang ibu yang baik? Yaitu dengan istiqomah. Istiqomah dalam bersabar, istiqomah dalam bersyukur. Istiqomah dalam bersabar yaitu dengan apa Bu? Dengan tidak sering-sering marahi anaknya Bu, dengan tidak sering-sering marahi suaminya Bu. Kemudian yang kedua, ini adalah istiqomah dalam bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang ibu miliki sekarang, bersyukur dengan seberapa pun yang dimiliki sama suami. Saya pengen tanya yang kedua itu, istiqomah itu mudah atau sulit Bu? Sulit Bu. Istiqomah itu sulit, apalagi istiqomah dalam menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan sholat lima waktu. Menjaga istiqomah sholat lima waktu di awal waktu itu mudah atau sulit Bu? Sulit ya, apalagi ketika sholatnya itu sholat isya Bu. Ibu-ibu masih nonton sinetron, kemudian azan isya itu ibu-ibunya yang dilakukan pertama kali ibu iklan dulu apa sholat dulu Bu? Ibu iklan dulu, apalagi ada juga beberapa ibu-ibu itu yang sampai tunggu sinetronnya selesai baru sholat isya. Tapi pas sinetronnya itu selesai, ternyata ketiduran sampai subuh sampai sholat isya-nya itu ketinggalan Bu. Jadi seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan sedikitnya tausiah ini, tausiah yang saya sampaikan dapat kita aplikasikan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Cukup sekian Bu tausiah yang dapat saya sampaikan, karena nanti kita ada dua pencerahan Bu beserta teman saya. Jadi saya mohon maaf Bu ketika dalam bertausiah yang terdapat kesalahan, terdapat kekeliruan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.